Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Prodi FKK. Senang sekali saya dapat berada di kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Nadia Suhri, mahasiswi S1 Kebidanan dari Universitas Nurhuda Mustafa, yang akan menjadi host sekaligus moderator pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu The Future of Pharmacy, membangun apotek yang siap bersaing. Nah, di tengah persaingan bisnis kefarmasian sangat kompetitif, membangun apotek bukan hanyalah tentang menyediakan obat, tetapi juga bagaimana mengelola pengobatan, pelayanan, bisnis, hingga membangun kepercayaan untuk masyarakat. Oleh karena itu, hari ini kita akan kupas tuntas dan diskus bersama narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang farmasi. Nah, untuk membahas topik ini, sudah hadir bersama kita narasumber yang tentu sangat berpengalaman. Selamat datang Ibu Apoteker April Nuraini, Magister Farmasi. Apa kabar Ibu? Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast program studi farmasi pada hari ini. Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita membahas jauh lebih mengenai strategi membangun apotek, saya ingin mengajak kita melihat terlebih dahulu kondisi di dunia farmasi saat ini. Menurut Ibu, bagaimana sih sebenarnya kondisi apotek di Indonesia saat ini, dan apakah peluang bagi lulusan farmasi itu cukup besar? Menurut saya perkembangan farmasi atau apotek di Indonesia ini masih memiliki prospek yang sangat bagus. Jadi masyarakat mulai sadar akan kesehatan pribadinya, kemudian untuk mengkonsumsi produk kesehatan, suplemen. Selain itu, pelayanan kefarmasian juga bukan hanya fokus di penjualan obat, jadi hanya juga memberikan konseling, konsultasi kepada pasien, kemudian memberikan jasa antar obat gitu, sehingga untuk lulusan farmasi saat ini masih sangat menjanjikan. Namun memang tantangannya persaingan yang ketat karena lulusan farmasi saat ini sangat banyak, jadi per tahun itu sudah tidak seperti dulu yang beberapa kampus saja yang memiliki farmasi, tapi sekarang sudah banyak kampus yang memiliki prodi farmasi. Pastinya nantinya akan bersaing dengan lulusan farmasi yang lainnya. Namun apabila lulusan farmasi itu memiliki inovasi, kreativitas yang tinggi, maka lulusan farmasi ini masih sangat menjanjikan. Oke, baik Ibu. Berarti kita bisa lihat ya Ibu bahwa peluangnya itu masih terbuka luas. Tinggal bagaimana cara kita sebagai calon tenaga kefarmasian itu mampu mempersiapkan diri agar siap bersaing ya Ibu. Iya, betul. Oke. Lalu kalau seseorang benar-benar ingin membuka apotek sendiri, apa langkah pertama yang harus dipersiapkan Ibu? Langkah pertama yaitu studi kelayakan usaha, jadi bagaimana memilih lokasi yang bagus, kemudian kebutuhan modalnya juga berapa, kemudian pangsa pasarnya, target pasar, nah itu juga diperhatikan. Nah, dengan memiliki atau analisis SWOT gitu sehingga resiko juga dilihat diperhitungkan, sehingga untuk memulai bisnis apotek itu bisa dilakukan. Berarti persiapan awal memang menjadi fondasi ya Ibu, sangat penting sebelum seseorang memulai usaha. Nah Bu, masyarakat sering berpikir bahwa membuka apotek itu kan yang paling penting adalah modal, tadi sempat Ibu singgung. Menurut Ibu, apakah memang menjadi faktor utama untuk modal ini, atau justru ada faktor lain yang lebih menentukan? Modal ini bukan faktor utama tapi memang penting penting, tapi bukan faktor utama untuk modalnya. Jadi banyak apotek itu yang dengan modal besar tapi pelayanannya kurang ramah, kemudian lokasinya kurang strategis sehingga kalah bersaing dengan apotek yang modalnya terbatas tapi memberikan pelayanan yang ramah, kemudian lokasinya strategis dekat dengan penduduknya di sekitarnya padat. Nah,
kemudian manajemen keuangan yang bagus ya. Nah itu faktor-faktor lain itu lebih penting daripada ya modal gitu, sehingga banyak apotek yang dengan modal yang terbatas tapi dengan manajemen yang bagus, pelayanan ramah, itu berkembangnya lebih besar daripada yang apotek yang modal besar dan kurang manajemennya kurang baik gitu. Menarik sekali ya Ibu ya. Jadi bukan hanya tentang uang yang menentukan keberhasilan, tetapi juga kemampuan mengelola usaha seperti yang Ibu katakan tadi, pelayanan, hingga komitmen sebagai tenaga kesehatan. Kalau berbicara mengenai usaha ya Ibu ya, tentu lokasi juga menjadi pertimbangan seperti tadi yang Ibu bahas. Nah, menurut Ibu bagaimana strategi memilih lokasi apotek agar memiliki peluang berkembang, apalagi di zaman era seperti ini ya Ibu ya? Iya betul. Jadi kalau memilih lokasi itu harus melihat target pasar ya. Jadi sekitarnya padat atau tidak penduduknya. Kemudian pesaing dengan apotek tetangga itu ada berapa apotek di sekitarnya di situ. Nah, kemudian setelah kita memilih lokasi, maka dilihat dulu sekitarnya itu banyak perumahan yang ibu-ibu muda atau dewasa yang sudah lansia. Nah, maka setelah itu kita melihat ya kebutuhan masyarakat itu apa ya. Kalau misalnya ibu-ibu muda dengan banyak balita, maka kita harus menyediakan susu, kemudian kebutuhan bayi. Nah, begitu. Kemudian kalau lansia mungkin sering mengeluhkan nyeri, nah maka kita juga menyediakan suplemen nyeri, kemudian obat-obat nyeri begitu. Oke, baik Ibu. Jadi ternyata memilih lokasi itu tidak hanya bisa asal lama saja, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang ada berpotensi di wilayah tersebut ya Ibu. Betul. Ya. Begitu. Kemudian sebelum membuka usaha biasanya kan kita mengenal istilah bisnis plan ya Ibu ya. Betul. Seberapa pentingnya penyusunan bisnis plan sebelum mendirikan apotek ya Ibu? Ya, bisnis plan ini merupakan peta perjalanan usaha. Jadi memang sangat penting karena di dalamnya itu terdapat analisis pasar, target konsumen, kemudian analisis keuangan, kebutuhan modal. Nah, dengan bisnis plan yang matang ya, maka usaha itu akan terarah ya, dan kemungkinan untuk menjadi berhasil itu besar. Gitu. Berarti jadi perlu sekali bisnis plan itu. Betul. Ya. Berarti bisnis plan ini bukan hanya sekedar formalitas ya Ibu ya, tetapi menjadi panduan dalam menjalankan usaha. Betul. Kalau bisnis plannya sudah tersusun seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, tentu kita juga harus menentukan produk yang akan dijual ya Ibu ya. Nah, bagaimana strategi menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Ibu? Strategi untuk kebutuhannya masyarakat. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang. Jadi di sekitarnya itu membutuhkan apa gitu. Kemudian alangkah baiknya kita ini ya mengadakan jasa antar obat ya, jasa antar ya, gratis gitu. Jadi kalau misalnya memang jarak tempuhnya radius berapa kilometer, nah itu kita memberikan pelayanan antar gratis gitu. Betul Ibu, berarti ini pelayanan bisnis plan-nya harus siap betul ya Ibu ya, harus matang. Tapi ya Ibu ya, di tengah banyaknya apotek besar dan platform digital ya Ibu di zaman now sekarang ini yang menawarkan harga lebih murah, bagaimana apotek mandiri tetap bisa bersaing Ibu? Ya, apotek mandiri ini tidak harus bersaing dalam perang harga ya gitu. Jadi intinya kita sebagai apotek mandiri ini harus bisa memberikan pelayanan yang baik ya kepada pasien, kemudian pelayanan yang ramah, mutu obat juga ya, kemudian bagaimana pelanggan itu merasa nyaman terhadap kita gitu. Jadi kalau pelanggan merasa nyaman maka selisih harga sedikit itu tidak masalah. Betul Ibu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Menarik sekali ya Ibu ya. Jadi pelayanan yang berkualitas ternyata tetap menjadi nilai tambahan ya Ibu ya, yang tidak bisa tergantikan apalagi digantikan. Menurut saya ya Ibu ya, bagaimana cara membangun kepercayaan pelanggan agar mereka tetap memilih datang ke apotek kita selain seperti tadi yang Ibu katakan?
Kita sebagai pemilik usaha ya atau sebagai sekaligus apoteker, nah ini kita harus konsisten ya, konsisten terhadap pelayanan, kemudian memberikan pelayanan yang baik, kejujuran, nah itu penting ya, profesionalisme. Nah jadi bagaimana kita memberikan informasi obat yang benar, jangan asal memberikan obat hanya sekedar keuntungan saja. Jadi memang benar-benar pasien oriented gitu ya. Jadi pasien itu merasa senang gitu. Baik Ibu, Iya. jadi hubungan baik dengan pelanggan memang dibangun dari pelayanan yang konsisten, ramah dan profesional ya Ibu Iya. ya. Kita juga tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi ini. Tapi menurut Ibu, seberapa penting digitalisasi dalam perkembangan apotek saat ini? Digitalisasi itu bukan pilihan, tapi memang kebutuhan di saat era sekarang ini ya. Jadi digitalisasi itu sebagai media promosi kesehatan ya, yang terus berkembang ya. Jadi kesehatan ini seiring dengan perkembangan zaman itu terus berkembang ya. Jadi kita bisa memanfaatkan digitalisasi itu, kemudian bisa juga sebagai layanan konsultasi. Nah, konsultasi via WA, konsultasi langsung dengan apoteker, kemudian juga bisa sebagai itu juga tadi layanan antar gratis. Oh, Itu iya. ya penting sekali memang. Berarti penggunaan media digital ini sudah menjadi kebutuhan agar pelayanannya itu semakin mudah dijangkau masyarakat ya Ibu ya. Iya. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai profesi apotekernya sendiri ya Ibu ya. Seberapa besar peran apoteker pengelola apotek dalam menentukan keberhasilan sebuah apotek Ibu? Apoteker ini memang sangat berperan penting ya, karena apoteker harus memiliki kompetensi yang pertama ya, jadi kompetensinya di bidang farmasi itu sendiri, kemudian kemampuan leadership, nah itu, kemudian komunikasi dengan pasien, ramah itu tadi ya, kemudian dan tidak kalah penting manajemen keuangan. Jadi bagaimana mengelola stok ya, kemudian arus kas ya, kemudian dievaluasi juga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, misalnya kelebihan stok atau penjualan menurun. Nah itu peran apoteker itu skill seperti itu, manajemen itu sangat penting. Oh Gitu. ya, baik Ibu. Iya. Jadi keberhasilan seorang apotek itu sangat bergantung pada kompetensi dan juga Benar. kemampuan seorang apoteker Dalam dari manajemen pelayanan, iya. betul. Dan semua itu memang harus berkesinambungan gitu, harus seimbang gitu. Oh iya, baik Iya. betul Ibu ya betul. Menurut Ibu bagaimana strategi mengelola keuangan apotek agar tetap sehat sejak awal Ibu? Keuangan apotek harus ini ya, memang banyak terjadi apotek yang hanya bertahan beberapa tahun begitu saja ya. Nah hal ini disebabkan karena kebanyakan keuangan apotek ini bercampur dengan keuangan pribadi. Nah jadi seharusnya uang itu untuk membeli lagi ya, kemudian uang itu digunakan untuk foya-foya. Nah itu banyak kegagalan dari situ gitu. Jadi harus manajemen keuangan ini harus dipisahkan antara kebutuhan pribadi dengan keuangan apotek gitu. Jadi memang harus benar-benar disiplin. Keuangan apotek ada pembukuannya gitu. Jadi kalau dari komputer ya, kalau kita sudah menggunakan digital ya, aplikasi, nah itu kita benar-benar tahu keuangan apotek itu berapa, dan itu harus dipisah. Jangan dijadikan satu dengan keuangan pribadi kita. Kalau memang kita butuh berapa persen dari penghasilan apotek itu boleh, tapi harus dicatat. Nah, jadi harus disiplin dari diri sendiri begitu. Iya. Berarti seberpengaruh itu ya Ibu Iya, ya. jadi Betul-betul. jangan sampai tercampur gitu. Kalau tercampur udah sudah amburadul nanti keuangannya Betul, Ibu, gitu. betul, betul. Iya. Wah ini sangat bermanfaat sekali ya Ibu bagi mahasiswa yang nantinya ingin membangun usaha sendiri ya Ibu ya. Iya. Betul-betul. Berarti bagaimana Ibu untuk menjaga keseimbangan antara menjalankan bisnis dan tanggung jawab sebagai dosen?
Menurut saya keduanya ini sangat penting ya Betul, bagi Ibu. saya ya. Jadi yang penting adalah manajemen waktu. Yang kalau misalnya saya sebagai dosen ini perkembangan ilmu pengetahuan itu kan semakin berkembang ya. Betul. Nah, dengan sebagai dosen ini pengetahuan saya bisa saya terapkan di lapangan. Nah, begitu juga sebaliknya ya, di lapangan ini bisa saya jadikan contoh bagi mahasiswa gitu. Jadi keduanya ini saling menguntungkan gitu Betul, bagi betul, saya. betul. Ya, yang penting kita sama-sama profesional ya untuk membagi waktu, bagaimana membagi waktu di apotek, kemudian membagi waktu sebagai dosen harus tetap profesional. Kemudian kita delegasikan kepada tim. Kalau misalnya saya di kampus, maka di apotek ini harus ada tim yang bisa dipercaya gitu, sehingga keduanya tetap berjalan. Sangat seimbang berarti ya Ibu ya. Iya. Tentunya pengalaman tersebut dari yang Ibu sampaikan barusan menjadi inspirasi ya Ibu ya bagi mahasiswa-mahasiswi bahwa dunia akademik dan dunia praktik bisa berjalan berdampingan ya Ibu ya. Betul. Nah, menurut Ibu ada 3 strategi. Nah, 3 strategi apa yang wajib dimiliki sebuah apotek agar mampu bertahan dalam jangka panjang Ibu? Oke ya, strategi. Jadi yang pertama adalah pasien oriented ya. Jadi kita benar-benar memberikan pelayanan kepada pasien ya, supaya pasien itu merasakan kenyamanan ya, kemudian puas akan pelayanan kita ya, kemudian memberikan mutu obat juga. Kemudian yang kedua adalah manajemen ya, manajemen keuangan seperti tadi yang saya sebutkan ya. Jadi bagaimana pengelolaan stok, keuangan, pengeluaran, pemasukan begitu harus bisa mengatur keuangan dengan baik ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita terus berinovasi, berkreativitas ya, bagaimana apotek ini terus berkembang ya, kemudian melakukan inovasi yang baru ya, mengikuti tren yang sedang berkembang. Luar biasa sekali ya Ibu ya, dari 3 poin tersebut tentu bisa menjadi bekal bagi mahasiswa farmasi yang sedang mempersiapkan untuk masa depannya. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini ya Ibu ya, apa pesan dan motivasi Ibu bagi mahasiswa-mahasiswi program studi farmasi Universitas Tun Huda Mustafa yang bercita-cita memiliki apotek sendiri suatu saat hari nanti Ibu? Ya, untuk mahasiswa farmasi UNHM, jadi mahasiswa tidak hanya mampu secara akademik ya, kalau bisa mulai membangun jiwa entrepreneur ya, jiwa kewirausahaan mulai sejak masa kuliah gitu ya. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil dulu ya, seperti berjualan yang dengan modal sedikit gitu, kemudian berkembang. Nah, di situ kita akan belajar bagaimana mengatur keuangan, kemudian mengelola, memberikan pelayanan kepada pasien, ya, begitu. Kemudian terus berinovasilah ya untuk mahasiswa UNHM ya. Jadi jangan hanya fokus di satu, hanya meningkatkan IPK gitu ya. Jadi mulai sambil berwirausaha gitu ya. Harapan saya mudah-mudahan lulusan farmasi UNHM ini banyak yang sebagai apoteker yang berkompeten juga bisa membangun apotek ya, menjadi pengusaha yang sukses begitu. Baik, amin Ibu. Semoga sesuai dengan harapan Ibu ya. Amin. Baik, terima kasih banyak Ibu Apoteker Abdul Nur Aini Majlis Farm atas ilmu, pengalaman, serta sharing-sharing bahkan motivasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga diskusi kita hari ini dapat menambah wawasan, memberikan inspirasi dan memotivasi mahasiswa program studi farmasi UNHM untuk terus mengembangkan kompetensi serta mempersiapkan diri menjadi apoteker yang profesional, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast ini hingga selesai. Saya Nadia Sufri selaku host dan moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.